Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Francisca Zuldian Tristianti dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai dampak sosial COVID-19 dan penanganannya. Awal tahun 2020, seluruh dunia terguncang oleh suatu penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus. Virus itu bernama Corona atau COVID-19. Lalu, apa yang Anda ketahui mengenai coronavirus tersebut? Nah, coronavirus ini merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit pada manusia, seperti infeksi saluran pernapasan, diantaranya yaitu ada flu biasa, hingga penyakit yang serius seperti Middle Age Respiratory Syndrome atau sindrom pernapasan akut berat atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Coronavirus ini ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan dengan jenis baru. Lalu bisa disebut juga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Lalu menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID. Apa sih gejala coronavirus tersebut? Nah, yang pertama ada batuk kering, yang kedua demam dengan suhu 38 derajat Celcius dan sesak nafas. Adapun pada beberapa kasus infeksi pasien virus corona ini ada yang mengalami pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat atau bahkan diare. Beberapa yang lain melaporkan bahwa mereka kehilangan indera penciuman atau kemampuan untuk merasakan atau membaui sesuatu. Apa sih dampak dari coronavirus tersebut? Banyak sekali. Misalnya, yaitu pendidikan. Pelajar ataupun mahasiswa diliburkan sampai waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, perekonomian atau ekonomi. Mengapa demikian? Contohnya, tempat-tempat pariwisata ditutup untuk sementara waktu untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Nah, akibat dari itu, tempat-tempat pariwisata tersebut mengalami kerugian atau beberapa daerah pabrik yang terpaksa harus diliburkan. Bagi karyawan atau buruh yang dirumahkan, mereka tidak mendapatkan gaji selama mereka dirumahkan. Akibatnya, keadaan perekonomian para karyawan atau buruh tersebut memburuk. Nah, keadaan ini menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran. Walaupun hanya sementara, tetapi tetap saja karyawan dirumahkan. Mereka kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan mereka untuk sementara waktu. Dan hal tersebut sangat berdampak kepada perekonomian masyarakat. Yang ketiga yaitu keagamaan. Karena pemerintah tidak mengizinkan segala praktek keagamaan yang melibatkan banyak orang. Yang ketiga yaitu interaksi sosial. Pemerintah juga membatasi interaksi sosial kita dengan orang lain yang kita kenal ataupun yang baru dikenal. Lalu, apa peran penyuluh sosial dalam menanggulangi dampak sosial COVID-19? Pertama-tama, peran penyuluh sosial, yaitu ada sebagai komunikator. Sebenarnya, penyuluh sosial termasuk ke dalam garda terdepan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, penyuluh sosial ini memiliki tugas untuk menyebarluaskan informasi atau komunikator mengenai ilmu pengetahuan, motivator atau memberikan motivasi seperti mendorong, mengajak, serta mempengaruhi masyarakat yang hal itu berkaitan dengan COVID-19. Serta edukasi kepada masyarakat atau warga desa. Nah, dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meluas dan semakin banyak yang terpapar virus tersebut yang mengakibatkan banyaknya pegawai yang di PHK. Hal tersebut tentunya masyarakat membutuhkan perlindungan berupa kebutuhan dasar seperti pangan, air, dan jaminan kesehatan.
Nah, cara penanganannya itu yaitu salah satunya memberikan bantuan langsung tunai kepada kelompok miskin dan rentan sebagai kompensasi berhenti bekerja untuk sementara. Target dari ini yaitu diberikan kepada masyarakat miskin saja, tetapi hampir miskin atau kelompok rentan lain yang kemungkinan tidak bisa memenuhi kebutuhannya karena tidak bekerja. Nah, selain memberikan bantuan, mungkin bisa dengan mengumpulkan warga yang memiliki skill atau keterampilan, atau bahkan dibantu oleh seseorang yang sudah mempunyai hal tersebut. Misalnya, membuat vas bunga dari botol bekas, membuat kerajinan dari bungkus kopi yang bisa dijadikan tas, terus merajut baju atau apapun itu. Cara penanganan yang lain yaitu membantu masyarakat untuk menghindari hoax dan informasi yang salah, karena hingga sampai saat ini masih banyak berita-berita yang tidak benar sehingga masyarakat tidak menyebarluaskan berita yang salah tersebut. Karena kami selaku penyuluh sosial melakukan cek dan dicek informasi sebelum menyebarkannya. Dan lagi, sebagai penyuluh sosial, kita melakukan penyuluhan atau kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan atau penanganan bahaya COVID-19 di lingkungan desa atau kelurahan masing-masing. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe kalian.